Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan, semangat dan juga kesenangan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pula serta membimbing kita untuk memahami setiap ilmu yang kita pelajari sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Riwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang usul fikih yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada mengkhususkan sunnah, baik dengan Al-Quran, dengan sunnah itu sendiri, dengan ijma, dan juga dengan qiyas. Baik, kita lihat kitabnya. Ini dia, kita baca sama-sama ya. Wa mithalu takhsisi sunnati bil kitabi, dan contoh pengkhususan sunnah dengan Al-Quran. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Al-hadis. Khussa biqaulihi ta'ala, hadis tersebut dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman dengan hari kiamat, wala yuharrimuna ma harramallah, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan juga Rasulnya, wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, yaitu dari golongan ahli kitab, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka memberikan jizyah an yadin wa hum saghirun, ya, dan mereka dalam keadaan hina. Di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan kalau nggak mengucapkan la ilaha illallah maka diperangi. Ini umum, sehingga siapapun orangnya kalau diajak masuk Islam harus masuk Islam, kalau nggak diperangi. Jadi hanya ada dua, masuk Islam atau diperangi. Ternyata keumuman yang terdapat di dalam hadis ini dikhususkan oleh firman Allah bahwa kalau ada orang yang nggak mau masuk Islam tapi dia mau membayar jizyah, maka pada saat itu dia tidak diperangi juga. Sehingga ya, keumuman di sini dikhususkan lagi bahwa jika dia tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi dia membayar jizyah, maka dia dinyatakan sebagai orang yang tidak diperangi. Dalam istilah fikihnya disebut dengan ahlu zimmah. Dalam istilah fikihnya disebut dengan ahlu zimmah. Seperti itu. Baik, coba kita bahas beberapa penjelasan yang ada di dalam fihrisnya atau footnote. Nah, ini dia yang ini ya. Wa amma takhsisus sunnah, adapun pengkhususan sunnah, fa idza warada haditsun amun, jika ada, waroda itu ada ya, hadis yang umum
amkana takhsisuhu, dan memungkinkan untuk pengkhususannya biadadin minal adillah, dengan beberapa dari dalil-dalil. Wa min dzalika, yang diantaranya takhsisus sunnah bil kitab, pengkhususan sunnah dengan Al-Quran, kama mathalal muallifu, sebagaimana yang dicontohkan oleh penulis. Wa min amthilatihi, dan diantara contoh-contohnya takhsisu hadis, pengkhususan hadis, yaitu hadis al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin. Jika ada seseorang yang belum menikah berzina dengan yang belum menikah juga, intinya jika ada orang yang belum menikah berzina, maka hukumannya adalah jildu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, lalu diasingkan selama 1 tahun. Biqauli ta'ala, hadis ini dikhususkan dengan firman Allah, fa idza uhsinna, dan jika mereka menjaga kesucian, fa in ataina, dan tetapi jika mereka mendatangi bifahishatin, perbuatan yang keji yaitu zina, fa alaihinna, maka bagi mereka nisfu, setengah ma'alal muhsanat, setengah dari apa yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang menjaga kesuciannya minal azab, dari hukuman. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang hukuman berzina bagi budak. Jika ada budak berzina, maka hukumannya bukan 100 kali cambukan, tapi hukuman yang berlaku padanya setengah dari hukuman cambukan tadi. Sebab 100 cambukan tadi itu berlaku bagi orang-orang yang statusnya merdeka. Jika ada orang yang statusnya merdeka, kemudian dia juga belum menikah, lalu dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Namun jika yang berzina itu adalah orang yang belum menikah tapi dia berstatus budak, maka hukumannya hanya setengah atau separuh. Kenapa demikian? Karena budak pun hak yang dia miliki setengah dari hak yang dimiliki oleh orang-orang yang statusnya merdeka. Nah, di sini ya Nabi mengatakan secara umum, siapapun orang yang berzina namun dia belum menikah, maka hukumannya 100 kali cambuk lalu diasingkan 1 tahun. Siapapun dia, mau dia budak atau dia orang merdeka, maka masuk ke dalam hadis ini. Namun ternyata hadis ini dikhususkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa min amthilatihi, dan begitu pula yang termasuk dari contoh pengkhususan hadis dengan Al-Quran adalah takhsisu hadis, pengkhususan hadis, yaitu hadis makuti amin hayyin fahuwa mayyitun, apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka yang terpotong itu dianggap bangkai. Kalau bangkai maka nggak boleh dimanfaatkan, karena bangkai itu termasuk benda najis. Ya, ini umum nih, semuanya yang copot dari hewan maka bangkai itu dihukumi sebagai bangkai. Namun hadis yang umum ini dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha, dan dari bulu-bulunya, wa aubariha. Baik. Ya. Hadis yang umum ini dikhususkan dengan firman Allah, wa min aswafiha, dan Allah menghalalkan, ayat ini tentang penghalalan, dan juga Allah menghalalkan dari aswafiha, bulu-bulu hewan domba, wa aubariha, dan bulu-bulu onta, wa ash'ariha, dan bulu-bulu kambing. Artinya apa? Bulu-bulu domba, yang kita anggap domba aja lah yang biar gampang.
Domba itu kan dicukur dan diambil bulunya sebagai hal yang bisa dimanfaatkan. Bayangkan, lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua yang terpotong dari hewan yang masih hidup maka menjadi bangkai hukumnya. Ini umum, tapi dikhususkan kecuali kata Allah bulu domba. Bulu domba itu kan dipotongin ketika dombanya masih hidup. Nah, bulu domba ini tidak termasuk hal yang dianggap menjadi bangkai jika terpisah dari hewan yang masih hidup. Berbeda kalau misalnya kakinya yang dipotong. Ya, karena seseorang gak tega nyembelih kambing, tapi dia pengen makan sop kaki kambing. Dah, kakinya aja dipotong, tapi hewan kambingnya masih hidup. Nah, kambing yang dipotong kakinya dalam keadaan masih hidup, maka kakinya itu menjadi bangkai, tidak bisa dimanfaatkan. Hal itu berdasarkan keumuman hadis Nabi ini. Namun untuk bulunya maka itu dikecualikan. Kita lanjutkan. Wa kadza takhsisu haditsin, dan begitu pula pengkhususan hadis. La yaqbalullah salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, jika dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Hadis ini umum. Mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia safar, mau dia mukim, pokoknya kalau mau sholat harus wudu. Nggak pakai wudu nggak diterima. Tapi keumuman hadis ini dikecualikan dengan firman Allah, auja'a ahadum minkum, apabila atau salah seorang di antara kalian datang minal ghaid, dari tempat buang hajat, aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan perempuan, maksudnya adalah berhubungan badan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka silahkan kalian untuk bertayamum dengan debu yang suci. Lihat, dalam hadis yang umum ini Nabi memerintahkan kalau sholat harus pakai wudu. Tapi di dalam ayat ini dikecualikan. Kalau nggak ada air maka silahkan bertayamum dan sholatnya tetap sah. Baik, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita lanjutkan. Wa mithalu takhsisi sunnati bisunnati, dan diantara atau dan contoh pengkhususan sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis, qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masaqatis sama'u al-ushur, tanaman yang diairi oleh hujan maka kewajiban zakatnya sebesar 1/10. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini umum, mau tanaman itu panennya banyak ataupun sedikit, mau tanaman tersebut ketika dipanen besar ataupun kecil, maka tetap ada zakatnya, yaitu 1/10. Karena hadis ini umum. Namun keumuman hadis ini dikhususkan, khusus biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu laisa fi maduna khamsati ausukin, tanaman yang hasil panennya kurang dari 5 ausuk, maka tidak ada sedekah, tidak ada sedekahnya. Baik. Walam ajidu mithalan li takhsisi sunnah bil ijma, dan saya, kata penulis, belum mendapatkan contoh yang berkenaan dengan pengkhususan sunnah dengan ijma. Kata penulis, beliau belum mendapati hal tersebut. Baik, coba kita perhatikan. Di fihris di sini kita lanjutkan. Wa takhsisus sunnah bisunnah, dan contoh pengkhususan hadis dengan hadis. Wa min amthilatihi, dan di antara contoh-contohnya adalah takhsisu umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri, enggak ada salat setelah subuh, wala ba'dal asri, dan juga enggak ada salat setelah asar.
Atau dengan kata lainnya, nggak boleh sholat setelah subuh dan nggak boleh sholat lagi setelah asar. Hadis ini umum. Ya. Namun keumuman hadis ini dikecualikan atau dikhususkan di hadis dengan hadis qodouhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqodo li sunnati zuhri, salat sunnah zuhur ba'dal asri, setelah asar. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketinggalan salat sunnah rawatib zuhur. Karena uzur beliau ketinggalan salat rawatib zuhur. Lalu beliau pun melaksanakannya ketika di waktu asar. Beliau melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, beliau mengqodho sholat sunnah rawatib zuhurnya pada saat itu. Wali ikrarihi sallallahu alaihi wasallam, dan penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman lam yusolli sunnatal fajri, bagi orang yang belum sholat rawatib fajar, qobliyah fajar, qoblaha sebelumnya, bi an yusolliha ba'dal fajri, agar melaksanakan sholat qobliyah fajar setelah sholat fajar. Dan Nabi SAW pernah menetapkan bahwa bagi yang belum sholat qobliyah subuh, karena dia mungkin masbuk sehingga masuk sholat subuh dulu, maka setelah sholat subuh dia boleh melaksanakan sholat lagi, yaitu sholat qobliyah fajar. Nah, hadis ini mengkhususkan keumuman hadis yang tadi. Nah, kemudian tadi penulis mengatakan saya belum mendapatkan contoh yang menerangkan hadis dikhususkan dengan ijma. Tapi di kitab ini, di fihrisnya atau di footnote-nya itu dijelaskan. Dan wa takhsisu sunnati bil ijma, dan pengkhususan sunnah dengan ijma, contohnya adalah kataksis seperti pengkhususan qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi najis. Hadis ini umum dan menyatakan semua air itu pokoknya suci. Semua air suci, nggak ada sesuatu yang bisa menjadikan air jadi najis. Namun keumuman hadis ini dikhususkan dengan ijma, di mana para ulama menyatakan ala najasatil ma'il mutaghayyiri bin najasa. Al-ijma menyatakan bahwa air menjadi najis ketika berubah karena tercampur dengan najis. Misalnya ada air di ember, awalnya suci, kemudian kecipratan najis lalu berubah, baik itu rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau udah berubah, maka air yang tadinya suci pun berubah menjadi najis. Baik, kita lanjutkan. Wa mithalu takhsisi sunnah bil qiyas, dan contoh pengkhususan sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al bikru bil bikri jildu mi'atin, seseorang yang berzina dan belum berstatus menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk, wa tagribu amin, dan pengasingan selama 1 tahun. Khussa biqiyasil abdi alal amah, dikhususkan dengan mengkiaskan budak laki-laki terhadap budak perempuan, fi tansif al-azab, dalam menjadikan hukumannya hanya separuhnya saja, wal iktisaru, dan dibatasi ala khamsina jaldah, hanya 50 cambukan alal masyhur. Nah, jadi begini. Ini dalil umumnya dari hadis. Dalil umum dari hadis. Apa dalilnya? Orang yang berzina namun
belum menikah hukumannya 100 kali cambuk. Kemudian ada dalil yang mengkhususkan, dalil pengkhusus dari ayat Quran. Ada dalil pengkhusus dari ayat Quran, namun ayat ini hanya berbicara untuk budak perempuan, yaitu budak perempuan yang berzina hukumannya 50 cambuk. 50 kali cambuk. Ini dalil hadis ini umum. Orang yang berzina, mau dia budak, mau dia merdeka, dicambuk 100 kali. Tapi keumuman hadis ini dikhususkan dengan ayat Al-Quran, yaitu budak perempuan yang berzina hukumannya hanya 50 kali cambuk. Nah, ternyata dalil umum ini juga dikhususkan lagi, satu lagi, dalil pengkhusus untuk hadis ini ya, untuk hadis yang tadi, yaitu hadis orang yang berzina namun belum menikah hukumannya 100 kali cambuk. Dalil pengkhususnya yang kedua adalah dari jalur kias. Kias bagaimana? Nah, tolong diperhatikan ya. Ini kan ayat Al-Quran menjelaskan tentang budak perempuan. Jadi kaitan 50 kali cambuk cuman berlaku pada budak perempuan. Ya, karena ayat ini hanya membahas budak perempuan. Nah, bagaimana dengan budak laki-laki? Budak laki-lakinya itu pakai kias. Dalil pengkhusus dari kias ini ya menyamakan hukuman zina bagi budak laki-laki dengan budak perempuan. Kan sama-sama budak. Ya, kalau budak perempuan dicambuk 50 kali, maka budak laki-laki pun juga dicambuk dengan 50 kali. Jadi dalil kias ini mengkiaskan budak laki-laki dengan budak perempuan, menyamakan hukuman zina bagi budak laki-laki dengan budak perempuan. Sehingga kias ini pun mengkhususkan dalil hadis yang umum ini. Nah, yang umum ini. Ya, dalil hadis yang umum ini dikhususkan dengan ayat Al-Quran sehingga dikecualikan dari hadis umum ini budak perempuan. Dan juga dalil umum dari hadis ini juga dikhususkan dengan kias sehingga dikecualikan dari keumuman hadis ini budak laki-laki. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ya, alal masyhur, dan ini ialah yang paling masyhur, paling banyak dianggap oleh para ulama. Baik. Walil usuliyin, nah ini tidak ada di buku kita. Walil usuliyin, dan bagi para ulama usul aqwalun muta'addidah. Ada beberapa pendapat. Tentang apa? Yaitu tentang pengkhususan Al-Quran dan Sunnah dengan kias. Ya. Sebagian ulama usul mengatakan boleh mengkiaskan, boleh mengkhususkan Al-Quran atau hadis dengan kias. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengkhususkan hadis atau Quran dengan kias. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bolehnya mengkhususkan Al-Quran ataupun hadis dengan kias. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, ini pembahasan yang baru. Dengan demikian pembahasan kita tentang pengkhususan sudah selesai. Al-am wal khas sudah selesai. Maka kita masuk ke pembahasan yang baru tentang al-mutlaq wal muqayyad. Baik, kita bahas sedikit.
Ta'riful mutlak. Pengertian dari mutlak. Al-mutlaq lughatan, mutlak secara bahasa, didul muqayyad, lawan dari muqayyad. Ya, nanti masing-masing akan dibahas nih. Ya, tapi di sini kita akan bahas mutlak dulu. Intinya mutlak itu berbeda dengan muqayyad dan muqayyad berbeda dengan mutlak. Nah, di istilah wastilahan dan secara istilah, madallal alal haqiqati bila qaidin. Sesuatu atau satu lafaz yang menunjukkan kepada hakikat asli, ya, pada asli sesuatu tanpa adanya ikatan. Ya, kata yang menunjukkan kepada hakikat tanpa ikatan. Ya, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin, dan membebaskan budak min qabli an yatamasa, sebelum keduanya melakukan hubungan badan. Ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan zihar terhadap istrinya. Maka hendaklah dia membebaskan budak. Kita lihat di sini. Budak di sini bentuknya mutlak. Semua yang dinyatakan budak maka masuk ke sini. Sehingga jika orang yang melakukan zihar ini ingin membatalkan sumpah ziharnya, maka hendaklah dia untuk membebaskan budak. Budak yang mana? Budak yang mana aja. Karena raqabah yang artinya budak di sini bentuknya mutlak, dan kalau mutlak yang mana saja boleh. Sehingga mau dia membebaskan budak laki-laki, perempuan, mau dia membebaskan budak yang sehat ataupun yang sakit misalnya, budak yang berkulit putih atau budak yang berkulit hitam, sama aja. Karena di sini bentuknya mutlak. Fakharaja biqaulina, dikecualikan dengan perkataan kita, kata penulis, madalla alal haqiqah, yaitu perkataan apa yang menunjukkan kepada hakikat, dikecualikan dengan perkataan ini al-am, yaitu keumuman. Li'annahu yadullu alal umum la alal mutlaqil haqiqah faqat. Karena yang umum ini ya menunjukkan kepada keumuman, tidak menunjukkan kepada mutlaknya hakikat saja. Nanti kita akan bahas apa sih bedanya keumuman al-am dan apa bedanya dengan mutlak. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Ya, cuman nanti nggak apa-apa kita murojaah. Wa kharaja bila biqaulina, lalu dikecualikan dengan perkataan kita, bila qaidin, tanpa ikatan, yaitu al-muqayyad. Dikecualikan muqayyad, sehingga mutlak itu nggak bisa dipahami dengan pemahaman muqayyad. Mutlak berbeda, muqayyad pun berbeda. Dengan kata lain, mutlak itu sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat tanpa adanya ikatan. Mutlak pokoknya apa saja masuk ke situ dan boleh. Baik, sedikit lagi. Ya. Minal mabahithil lati tufiduna fi fahmil kitabi was sunnah, di antara pembahasan-pembahasan yang memberikan kita faidah ilmu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mabhathul mutlaqi wal muqayyad, yaitu pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Wal mutlaqu fil lughatil mursalu, mutlak secara bahasa adalah mursal, sesuatu yang bebas. Alladzi la yujadu lahu qaidun, yang tidak ada padanya suatu ikatan. Wafil istilah, dan di dalam istilah, al-lafdhu dal alal aslil jinsi, lafaz yang menunjukkan kepada asalnya suatu jenis, aslinya suatu jenis, bihaitsu, di mana yatahaqqaqu mafhumuhu biwahidin min afrodihi, di mana memahaminya dinyatakan telah benar walaupun hanya salah satu dari beberapa jenis, dari beberapa yang ada pada jenis tersebut. Au bimajmu'atin minal afrodi, atau dengan kelompok yang ada pada beberapa afrod. Fal mutlaqu
yakhtalifu anil am min jihataini, dan mutlak itu berbeda dari umum dari dua sisi. Mutlak itu berbeda dengan umum dari dua sisi, dan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan usul fikih kita di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang salah murni datangnya dari Ustadz, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.